Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya, operator yang belum sempat tidur sekaligus admin dari kurikulumkita.com. Oke. Baiklah, kali ini kita dengan aplikasi Sipora Kurma, mana aplikasi ini di dalamnya terdiri dari dua aplikasi pengolahan nilai, dua kurikulum ya, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengembangan dari aplikasi-aplikasi sebelumnya yang dirilis oleh kurikulumkita.com, di mana aplikasi ini menyesuaikan dengan kondisi sekarang, yaitu di mana kurikulum Merdeka Belajar sudah naik ke fase berikutnya, itu fase yang kedua. Kalau di jenjang SMA itu dari fase E ke fase F ya. Jadi aplikasi ini khusus untuk teman-teman di jenjang SMA. Di aplikasi ini sudah support dengan mata pelajaran, pemilihan mata pelajaran peserta didik. Jadi sudah support aplikasinya untuk kelas 11. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat ke dalam aplikasinya. Seperti biasa, aplikasi kita ada dua card menu. Yang pertama itu admin, dan yang berikutnya di sini tenaga pendidik, baik wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Nah, yang pertama kita lihat lebih dahulu hak aksesnya dari seorang admin ataupun operator sekolah. Oke, kita bisa masuk. Untuk aplikasi ini username dan passwordnya adalah admin 1 ya, seperti ini. Nah, datanya masih kosong semua. Yang pertama, teman admin sekolah bisa melakukan konfirmasi profil sekolahnya terlebih dahulu. Di sini pertama ada logo, kita bisa gantikan logonya. Misalkan ini. Berikutnya ada username dan passwordnya. Kalau teman-teman mau gantikan, bisa digantikan. Berikutnya di sini konfirmasi tahun pelajaran ya. Aplikasi ini untuk tahun pelajaran berapa dan semester apa. Kalau semester ganjil pilihnya ganjil, kalau nanti udah genap pilihnya di genap. Oke, yang pertama saya kasih tunjuk di semester ganjilnya dulu. Terus di bagian sebelah kanan ini ada data induk sekolah, diisi sesuai dengan datanya sekolah. Terus yang bagian bawah ini data kepala sekolah. Nah, karena ini aplikasi masih kosong, jadi data kepala sekolahnya belum ada. Misalkan di sini misalkan yang nggak ada, ini ketikannya nggak ada, misalkan bisa perbarui data. Nah, nanti kalau teman-teman ganti semesternya terus data kepala sekolahnya tidak muncul, maka teman-teman bisa tambahkan lagi seperti itu. Oke, untuk profil sekolah saya rasa sudah cuman segitu. Yang berikutnya di sini tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik kita bisa klik untuk melihat. Di sini juga kosong, kita bisa tambah data pendidiknya secara manual dan bisa menambahkan dengan menggunakan upload Excel. Oke, saya kasih tunjuk yang secara manual dulu. Misalkan di sini Anggun Hidayatullah token. Jadi misalkan di gurunya nggak ada, kontaknya, emailnya. Oke, setelah itu bisa klik simpan. Nah, nanti kalau berhasil simpan tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini ada tombol edit ya, ini ada tombol cetak akunnya seperti ini.
Terus di sini ada tombol hapus ya. Oke, yang berikutnya untuk upload datanya, kita bisa klik tombol upload data, terus kita download formatnya terlebih dahulu. Misalkan kita simpan aja, lalu dibuka. Ini ada satu data contoh, misalkan kita ganti Muhammad Yusuf, misalkan Yusuf STPD, itu ada nomor HP-nya, emailnya Yusuf 21@gmail.com, passwordnya di sini Yusuf 21, misalkan seperti ini. Kita bisa simpan, lalu kita bisa uploadkan kembali. Kita pilih filenya, tadi di download akun format biru, open, lalu kita simpan data di pojok kanan atas ini. Oke, berhasil mengupload satu data ya, seperti ini. Nanti kalau kita mau cetak akunnya bisa cetak. Oke, yang berikutnya saya kasih tunjuk di bagian kesiswaannya. Siswaan, cara atau langkahnya sama seperti guru tadi, tambah data, terus di sini juga ada upload data. Nah, misalkan saya download formatnya, upload data siswa, lihat isinya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan isinya yaitu NIS-nya diisi, NISN-nya, terus jenis kelaminnya 1 itu laki-laki, 2 perempuan, agamanya 1 itu agama Islam, 2 Katolik, 3 Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nanti diisi sesuai dengan keadaan siswa. Oke, ini kita langsung upload saja, mungkin bisa. Oke, kita upload format data siswa, open, lalu simpan data. Oke, ada 11 data yang diupload. Nah, seperti itu. Nanti tombolnya muncul kayak gini. Kalau mau ngedit, klik tombol edit, kembali. Kalau mau menghapus, klik tombol hapus ya, seperti itu. Oke, untuk kesiswaan sudah. Kita masuk di rombongan belajar. Nah, rombongan belajar ini tambah manual ya. Misalkan kita tambah, misalkan di sini kelas 10A, misalkan di tingkatnya kelas 10 umum, kelompok kelasnya umum, kurikulumnya Merdeka Belajar, wali kelasnya misalkan Anggun, lalu simpan data. Oke, kalau mau ngedit kelasnya bisa klik tombol warna orange ini, edit. Kalau mau ngapus, klik tombol hapus ya. Tambah satu lagi, misalkan di sini kelas 11A, ini kelas 11 di sini IBB, misalkan kelompoknya ilmu bahasa dan budaya, kurikulum Merdeka Belajar, wali kelasnya Muhammad Yusuf, misalkan. Kita simpan. Iya. Jadi ada fase E dengan fase F. Oke, untuk data kelasnya, penambahan data kelasnya sudah. Kita lanjutkan di penambahan mata pelajarannya. Tambahkan misalkan di sini yang pertama pendidikan agama Islam dan budi pekerti, misalkan kelompok mapelnya agama Islam, kodenya PAI, urutannya 1. Ini urutan di rapot ya. Oke, simpan. Jadi kalau mengeditnya bisa klik tombol edit, selalu simpan ya. Kalau menghapus, klik tombol hapus. Oke, tambah lagi di sini misalkan pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan misalkan. Lalu di sini wajib A ya, kodenya 2, H kodenya PPKN, urutan mapelnya 2, simpan. Nah, misalkan kita tambahkan juga mapel pilihan peminatan ya, dan sini bahasa sastra Indonesia, kelompok mapelnya bahasa dan budaya Sasindo misalkan, urutannya 3 aja deh. Lalu tambah lagi misalkan di sini ada fisika itu matematika ilmu alam, urutannya 4 misalkan. Iya, tambah lagi deh biologi, bio di sini 5. Nanti ngisinya berurutan ya, ini saya cuma kasih sampel saja. Kimia, ya seperti ini misalkan. Di sini ada ekonomi, ya masuknya di ilmu sosial, ekon 7 itu ya. Kalau mengeditnya di sini bisa simpan data. Oke, selanjutnya masuk di ekstrakurikuler ya. Tambah ekstrakurikulernya di sini kita tambahkan misalkan pramuka, simpan data. Nah, nanti di sini ada pembina eskul dan total anggota. Untuk pembina eskulnya kita bisa tambahkan melalui tombol edit ini ya. Dan kita bisa tambah pembinanya siapa, misalkan Muhammad Yusuf, pembinanya bisa lebih dari 1. Misalkan Anggun juga masuk pembina pramuka. Kalau mau ngapusnya nanti tinggal hapus ya, seperti itu 2 kali ya tadi ya. Kita Anggun Muhammad Yusuf ya, seperti itu ya. Kita kembali total anggotanya. Nanti saat teman pembina ini login ke dalam role-nya, nanti dia bisa menambahkan anggotanya. Di sini totalnya akan otomatis berubah. Oke, untuk data pokok sekolahnya saya rasa sudah. Terus yang berikutnya di sini mapel pilihan siswa. Nah, mapel pilihan siswa di sini belum muncul karena kita harus masuk ke dalam keanggotaan kelas terlebih dahulu. Kita memilih peserta didik yang masuk dalam kelas apa. Misalkan di sini kelas 10-nya kita bisa tambahkan anggotanya karena di sini masih 0. Kita bisa tambahkan anggotanya di sini. Lalu kita tambah data. Ya, nama datanya misalkan kelas 10 itu nih, tambah anggota. Ada 4 orang yang masuk dalam kelas 10A. Oke, kalau mau tambah lagi misalkan ini juga deh, tambah anggota seperti itu. Terus kelas 11-nya kita tambah juga anggotanya. Tambah. Oke, nah nanti di bagian mapel pilihan siswa kita sudah bisa lihat ini kelas 10 dan kelas 11 ya. Karena kelas 10 itu kalau nggak salah ada juga pilihannya baik prakarya maupun seni budaya. Misalkan peserta didik contoh 2 ini dia kelas 10A, dia ingin memilih salah satu dari mapel seni budayanya. Kita lihat detail, kita mana seni budaya. Oh, mapel seni budaya belum ada ya, belum ditambahkan tadi ya. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu.
pelajaran tambah seni budayanya, seni budaya itu sendiri itu dia masuk di kelompok seni budaya Senbud. Di sini mungkin 9. Terus di sini juga ada seni tari, misalkan seni tari ya, maksudnya seni budaya, kelompoknya sentar. Ini 10. Kalau masukkan seni lagi, misalkan seni lukis, misalkan lukis, kita bisa masukkan lagi senluk 11. Nanti kita lihat lagi di kelompok mapel pilihan siswa kelas 10-nya bisa. Sini ada 3 ya, mapel seni budaya sudah ada 3. Jadi misalkan peserta didik ataupun siswa contoh 2 ini dia ngambilnya seni tari, maka kita bisa centang lalu simpan data ya, seperti ini. Jadi dia ngambilnya 1 itu seni tari. Nah, misalkan si contoh 1 ini dia kelas 11, jadi mapel peminatannya ya kita bisa tambahkan di bagian detail. Misalkan dia ini cita-citanya jadi dokter ya, jadi dokter seperti syarat yang sudah ditetapkan itu, seorang peserta bisa menambahkan minimal 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 mata pelajaran pilihannya terdiri dari 2 kelompok mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran utamanya, dan yang kedua mata pelajaran keduanya, kelompok mata pelajaran kedua. Nah, misalkan si anak contoh 1 ini dia mau jadi dokter, berarti dia ambil kimia, dia ambil biologi, mungkin sini kita tambahkan 1 lagi ya, matematika misalkan ya, kita tambahkan mapelnya 1 lagi, matematika tingkat lanjut misalkan, masuk dunia MTKP 12 misalkan. Ya, kita lihat lagi di sini ya, dia ambil biologi, kimia, matematika tingkat lanjut. Jadi sudah ada 3 ya, minimal 1 kelompok mata pelajaran utama itu dia ngambilnya 3, bisa juga 4 ya. Terus dia masih punya 2 mata pelajaran lagi, bisa ngambil dari bahasa dan budaya, bisa juga ngambil dari ilmu sosial. Nah, jadi dia bisa nambah 1 lagi di sini, jadi totalnya jadi 4. Bisa 4, bisa juga 5. Yang bisa ngambil sini juga bisa seperti itu. Oke, ini contoh 4 ya, ada 4, jadi kita bisa simpan data. Iya, bahasa dan budayanya 1, matematika dan ilmu alamnya 3. Ini seperti itu. Berikutnya kita masuk di pembelajaran kelas. Dan di pembelajaran kelas ini, kelas 10, ini kita bisa tambahkan mapelnya kelas 10 ya. Kelas 10 ini kita bisa tambahkan semua, tidak. Bahkan kelas 10 ini semuanya ya, kimia, ekonomi, seni budaya, seni lukis, politika tingkat lanjut, iya semuanya ditambahkan, ada 11. Terus yang mengajar seni tari misalkan di sini Anggun. Terus yang mengajar misalkan Pancasila juga Anggun. Yang mengajarkan sastra Indonesia misalkan Yusuf. Terus yang mengajarkan fisika misalkan Yusuf juga.
ya, misalkan Yusuf juga kita bisa tambah. Itu untuk kelas 10 ya. Itu untuk kelas 10, nanti ini gurunya bisa ditambahkan lagi. Kita lihat di kelas 11-nya mata pelajaran apa saja. Ini juga mau ditambahkan semua juga nggak masalah ya, karena dapat mengakomodir semua mata pelajaran pilihan serta didik ya, seperti ini. Nanti mata pelajaran sementarnya apa, Anggun, terus Pancasilanya juga Anggun, terus di sini sastra Indonesia Yusuf, terus fisika biologi ya, biologi misalkan Yusuf. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran kelas sudah di prestasi siswa. Nanti teman-teman admin bisa tambahkan prestasi siswa, pilih siswa mana yang berprestasi, terus kita bisa tambahkan prestasinya di bidang eskul apa, misalkan pramuka, terus penyelenggara lombanya apa, siapa, lomba tingkatnya nasional, provinsi atau kabupaten, terus detail prestasinya di sini, lalu bisa simpan data. Oke, terus yang berikutnya di sini ada pengaturan data ya. Sini bobot nilai formatif maupun sumatif. Ini bisa ditambahkan di sini, misalkan 80, sini 20. Ini tanggal pembagian rapot ya. Pembagian rapot misalkan Desember ya. Desember tanggal 13. Terus pembagian rapot middle-nya misalkan Oktober tanggal 18. Lokasi tanda tangan dokumen rapotnya kecamatan, itu bisa simpan. Oke. Terus di sini form kosongkan database, kalau kita klik nanti dia akan mengosongkan database yang sudah diisi, kosongkan semua kecuali data-data bawaan aplikasi ya, seperti itu. Terus yang berikutnya di sini penilaian sikap. Penilaian sikap ini untuk 13 ya, bagi kelas yang masih menjalankan kurikulum 2013. Nanti teman-teman admin dapat menandakan mata pelajaran mana saja yang guru mata pelajarannya harus mengisi penilaian sikapnya. Sini misalkan pendidikan agama Islam dan Pancasila ya. Lalu kita bisa simpan tanda. Oke, nah selanjutnya kita akan beralih ke login ataupun rule-nya guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Pertama kita harus ambil dulu akunnya. Di sini kita print dua-duanya, satunya lagi kita print aja. Ini saya kasih batal, nanti saya tinggal copy di sini. Oke, ini saya bisa logout. Kita masuk terlebih dahulu Yusuf ya, Yusuf 21, Yusuf 21. Dia wali kelas berapa tadi? Wali kelas 10. Oke, pertama di sini profilku, kita bisa cek foto dulu biar keren. Foto, terus ini username dan passwordnya, ini data induk pendidik ya yang dimintai tadi. Oke, berikutnya di sini ada 4 mata pelajaran ampuh, yaitu di kelas 10A ada 2 sastra Indonesia dengan fisika, terus di kelas 11-nya sastra Indonesia dan biologi. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena semuanya kurikulum Merdeka Belajar, tombol yang muncul di sini baru 1 ya. Nanti kalau teman wali kelas sudah menambahkan proyeknya, nanti bisa muncul kalau misalkan fisika itu masuk dalam mapel yang terintegrasi dari sebuah proyek, maka di sini muncul tombol P5. Oke, saya kasih contoh dulu. Di sini kita lihat dulu di data kelasnya. Ini anggota kelas ada 6 orang ya.
kelas 11A ada 6 orang. Ini detailnya ya, jadi datanya nanti semuanya akan dilengkapi oleh admin sekolah. Untuk wali kelasnya dia cukup view aja seperti itu. Berikutnya di sini absensi ya, absensi kelas ataupun presensinya ada 6 orang. Jadi kalau mau ngisinya tinggal isi aja. Dia 3 di sini 0 ya, simpan presensi seperti itu. Berikutnya di sini proyek kelas. Nah ini proyek kelas, misalkan kelas 11A sudah mulai mengadakan proyek. Pertama dia harus pilih tema proyek dulu, kearifan lokal, misalkan judul proyeknya membuat kerupuk renyah dari bahan lokal ubi singkong. Deskripsi singkat proyeknya di sini bisa diisi. Proyek ini merupakan proyek yang pertama untuk kelas ini. Diharapkan peserta proyek dapat menyelesaikan proyek dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, misalkan seperti itu. Terus mata pelajaran yang terintegrasi dalam proyek ini, misalkan di sini agama, Pancasila juga, sastra Indonesia, dan mungkin biologi ya, biologi. Bisa simpan proyek. Jadi ada 4 mata pelajaran yang terintegrasi dari proyek ini. Lalu di sini sub elemen sasarannya masih 0. Nah, jadi kita bisa klik detail, lalu kita masuk ke sub elemen sasaran. Kita tambahkan sub elemen mana saja yang menjadi sasaran untuk dipenuhi oleh peserta proyek. Misalkan di sini pelaksanaan ritual ibadah ya, berdoa sebelum melakukan kegiatan seperti itu. Terus mengutamakan persamaan yang masuk, menjaga lingkungan sekitar. Terus kita bisa masuk di ini, mengambil keputusan, kerjasama, keputusan tidak kerjasama, pengambilan keputusan tadi ini mempertimbangkan ini. Terus bagian gotong royongnya di sini komunikasi untuk tujuan bersama dan koordinasi sosial. Terus mandirinya bisa ini pengendalian diri, percaya diri, bernalar kritisnya itu bisa ini prosedurnya. Lalu kreatif itu gagasan orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan, misalkan seperti itu ya. Lalu kita bisa simpan data. Nah, nanti di bagian hasil asesmen di sini untuk wali kelasnya coba bisa view saja. Jadi dia melihat hasilnya yang diinput oleh guru mata pelajaran yang melaksanakan proyek tersebut. Oke, nah seperti itu. Untuk wali kelasnya di sini nanti ledger nilai kelas. Terus di sini untuk cetak laporan pendidikannya. Ini nanti saya akan tunjukkan lagi. Kita akan balik lagi ke sini, lanjutkan dulu di pembelajaran grup.
Nah, seperti untuk kelas 11 tadi, seperti yang saya bilang, nanti kalau wali kelasnya sudah menambahkan proyek dan menandai mata pelajaran tertentu sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dari proyeknya, maka di sini akan muncul tombol proyek. Yang pertama kita lihat di kelas 11 saja ya, kelas 11 sastra Indonesia. Kita bisa klik Mitra. Lalu di sini bagian pertama kita harus menambahkan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini pada tingkat yang sama, untuk mata pelajaran yang sama, teman-teman cukup mengisi di salah satu mata pelajarannya saja. Ya, misalkan di kelas sastra Indonesia itu adanya di kelas 11, misalkan ABC, maka dia cukup mengisi di kelas 11A. Nanti selanjutnya kita tinggal salin tujuan pembelajaran, itu aja. Misalkan di sini tambah TP ya, tambah TP-nya di sini diisi dengan menggunakan angka 1 2 3 seperti itu. Kalau nanti menggunakan abjad ataupun ada karakter lain selain angka, nanti pengolahan data selanjutnya akan trouble. Misalkan tujuan pembelajarannya isinya adalah seperti ini ya. Nah, salahnya dulu, KTP nya misalkan 70, tambahkan TP nya jadi 70 ya. Kalau mau ngedit kita bisa klik tombol edit, hapus kita klik tombol hapus. Oke, tambah 1 TP lagi ya, TP kedua. KKTP-nya misalkan 65. Sastra Indonesia kelas 11A seperti ini, ada 2 TP. Selanjutnya kita bisa lakukan penilaian formatifnya. Formatifnya seperti ini, jadi ada 2 TP. Nah, di sini kenapa cuman 1 siswa saja yang muncul pada sastra Indonesia kelas 11A, sedangkan anggota kelas dari 11A itu ada 6 orang. Kenapa cuma 1 yang muncul? Karena anggota kelas 11A itu hanya 1 siswa yang memilih bahasa dan sastra Indonesia sebagai mata pelajaran pilihannya dia. Siswa tersebut adalah siswa contoh 1. Jadi untuk kelas 11A sastra Indonesia yang dinilai ataupun siswanya cuma 1. Nah, nanti kalau misalkan ada siswa lain yang dari 11A dan memilih bahasa sastra Indonesia sebagai mata pelajaran pilihannya, nanti juga akan muncul di sini seperti itu. Selanjutnya untuk melakukan penilaian, karena ada 2 TP, jadi di sini muncul 2 TP. Cara untuk menambahkan nilainya, kita klik tombol TP-nya, lalu isikan nilainya. Misalkan 80, TP keduanya 90. Ya, seperti itu. Nanti selanjutnya bisa masuk di sumatif. Sumatifnya misalkan 80 ya. Bisa simpan nilai 80. Terus ini rekap nilainya selama 1 semester. Dan yang berikutnya di sini kalau kita mau mengolah nilai mid semesternya, kita bisa klik di tombol mid semester. Nah, pertama kita pilih dulu nih tujuan pembelajaran mana yang masuk dalam mid semester gitu loh. Jadi kita bisa select TP terlebih dulu, karena ada 2 TP untuk 1 semesternya, berarti yang masuk mid semesternya adalah 1 TP pertama saja, misalkan seperti itu. Oke, kita bisa select TP. Nah, jadi ada 1 nih yang nilainya 80 ya, kita lihat TP 1 nilainya 80. Nah, seperti itu, nilainya sudah muncul. Nilainya bersumber dari formatif ini, tinggal saja kita melakukan pengelompokan tujuan pembelajaran mana saja yang masuk dalam tengah semester ataupun middle-nya, terus TP yang mana itu diajarkan setelah mid semester, seperti itu.
Oke, jadi mid semesternya sudah, rekap nilainya juga sudah, sumatifnya juga sudah, formatif sudah, tujuan pembelajarannya juga sudah. Oke, nanti kita akan lihat lagi kalau ini mata pelajaran sastra Indonesia ya. Bagaimana untuk mata pelajaran umum? Mata pelajaran umum ya. Oh, di sini kita tidak tambahkan mata pelajaran umum ya tadi. Yang diajar oleh Muhammad Yusuf tidak ada mata pelajaran umum. Misalkan di sini biologi. Biologi ada peserta yang memilih, coba kita lihat. Harus tambah TP terlebih dahulu ya. Lalu formatifnya di sini contoh 1 juga memilih biologi. Jadi cuma 1. Oke, kita mulai semesternya. Oke, seperti itu ya. Pembelajaranku tadi kita lanjutkan di bagian proyek. Nah, untuk proyek sastra Indonesia kelas 11 ya. Kelas 11 misalkan sastra Indonesia. Nah, ada proyeknya ini, sudah muncul proyeknya. Ada satu proyek yaitu kearifan lokal, di mana detail proyeknya kearifan lokal, judul proyeknya dan deskripsi singkatnya itu ini. Untuk melakukan penilaian, di sini juga kenapa cuman 1 siswa yang muncul, karena untuk sastra Indonesia memang 1 siswa saja yang memilih, jadi cuma 1 yang muncul. Nah, kalau nanti banyak yang memilih sastra Indonesia juga bakalan banyak itu muncul di sini. Mungkin saya bisa kasih contoh langsung ya, saya buka di sini. Kita masuk di pertama, pembelajaran kelas ya. Pembelajaran kelas untuk kelas 11 ini mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum misalkan PKN ini kita ganti jadi Yusuf saja. Iya, untuk kelas 11-nya. Kita lihat di wali kelasnya di pelajaran umum. Nah, ini ada PKN juga termasuk proyeknya. Kita lihat di bagian intranya dulu. Nanti seperti biasa tambah tujuan pembelajaran, lalu formatif. Nah, di sini bakal banyak peserta karena ini mata pelajaran umum. Semua peserta terlibat langsung untuk mata pelajaran ini. Di bagian sumatif juga sama, rekap nilainya juga sama, middle-nya juga sama. Oke, ini untuk mata pelajaran umum bagian intranya. Terus kita lihat di bagian proyeknya. Nah, semua peserta didik terlibat. Untuk proyek kearifan lokal, mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, untuk melakukan pengisian nilai hasil asesmen dari sebuah proyek, teman-teman bisa klik tombol ini, tombol kode ini. Kode ini saya bisa jelaskan sedikit. 1.1.3 artinya dimensi 1, elemen 1 dan sub elemen ketiga, seperti itu. Kalau ini 1.3.6 berarti dimensi 1, elemen 3, sub elemen ke-6, seperti itu. Ya, kalau kita mau mengisi nilai kita bisa klik, lalu kita isi ini pelaksanaan ritual ibadah. Isinya nilainya itu 1, 2, 3, 4 ya. 4 itu berarti nilainya maksimal ataupun sangat baik, sampai di bawahnya 1, 2, 3, 4. Misalkan di sini nilainya baik, ini sangat baik, sangat berkembang ya. Nah, bisa tambahkan nilainya ya seperti ini. Lalu berikutnya mengutamakan persamaan, misalkan 4, sini juga 4, bisa tambahkan nilainya. Untuk yang ketiga misalkan 3, 4, terus 3, sini 4, di sini 4, kan seperti ini. Terus di bagian dimensi lainnya misalkan di sini 2, 3, 4.
Ya, misalkan seperti ini dulu, lalu kita bisa lihat lainnya terlebih dahulu. Di bagian proyek ini juga sama, sastra Indonesia cuma satu. Nanti kita lihat di bagian di bagian wali kelas ya. Kelas ini kita buka tab baru, dan detailnya hasil asesmen. Nah, seperti ini. Jadi sudah 3 dimensi 4 ya, ada 4 suplemen yang sudah dinilai. Jadi nanti setiap mata pelajaran yang mengisi akan diakumulasi masuk dalam halamannya wali kelas ya, seperti itu. Misalkan ya, ini sama, pangkatnya sama. Oke, selanjutnya saya rasa sudah ya pengisian intra semua. Dan B5 nya sini ada pembina eskul ya. Ya, si Muhammad Yusuf ini juga masuk dalam pembina eskul pramuka. Nah, nanti dia bisa tambah anggotanya nih, siapa saja yang masuk dalam anggota pramuka. Misalkan di sini anggota pramuka ya, just ya tambah anggota. Loh, kok cuma satu ya? Oh, dia karena di page sebelah. Ya, misalkan ini tambah anggota di kurikulum 2013, dia harus memilih predikatnya nih. Predikatnya ini ada kelas 10, anggota pramuka kelas 10 dan anggota pramuka kelas 11. Ini baik, ini sangat baik ya. Dan kita bisa update predikatnya di sini. Oke, absensinya yang tadi juga sudah, yang tadi kita kasih contoh lebih banyak itu siswa 1 ya, di contoh nih. Update. Oke, sampai di pembina eskul saya rasa begitu. Nanti coba kita masuk ke ledger kelas ya. Ledger kelas sastra Indonesia 84 sebenarnya ya. 84. Nanti di sini dari laporan pendidikannya coba kita lihat apakah ada yang error. Ini cover bisa cetak covernya seperti ini. Kalau mau ganti kertasnya tinggal ganti legal misalkan yang seperti ini bisa. Itu untuk covernya ya. Berikutnya identitas peserta, misalkan contoh 1, dan sini masih banyak yang kosong ya, dan datanya belum dilengkapi. Terus berikutnya di sini laporan intrakurikuler, coba kita cetak 1, ada yang error atau tidak. Mata pelajaran yang baru dinilai itu adalah bahasa dan sastra Indonesia yang nilainya 84. Nah, TP terbaiknya itu di bagian atas ini, dan yang perlu pengembangannya di bagian bawah ini. Jumlah nilainya 84, rata-ratanya 84 karena cuma ada 1 mapel yang baru dinilai seperti itu. Oke, yang berikutnya kita lihat di bagian middle ya. Middle-nya sepertinya masih kosong ya, masih kosong karena belum ada mata pelajaran yang ditambahkan. Misalkan sastra Indonesia kelas 11 ya, di bagian intra, di bagian middle-nya kita tambahkan. Oh, sudah ada middle, tambahkan middle-nya. Lalu kita lihat di bagian laporan, middle contoh 1. Di sini masih kosong ya. Middle-nya masih kosong
karena apa ya. Oke, ini ntar di ujung baru kita perbaiki. Posisinya laporan P5. Laporan P5 nya ini halaman 1, ini halaman 2. Kita lihat halaman 1 terlebih dahulu. Ada satu proyek yang bertemakan kearifan lokal. Deskripsi proyeknya ini panduan untuk membaca rapotnya. Terus yang ini proyek kelas 11A. Yang pertama kearifan lokal, anak contoh 1, dimensi satunya itu berkembang suarapan, dan yang kedua dimensi globalnya itu mulai berkembang. Itu halaman 1. Kita halaman keduanya ini berupa detail ya seperti ini. Pelaksanaan ritual ibadah sore harapan ya, seperti ini. Oke, ini kalau terpotong nanti teman-teman bisa di bagian margin custom ini teman-teman bisa menggeser sedikit-sedikit, mungkin kalau enggak bisa 4 atau seperti apa itu nanti diatur oleh teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan perbaiki di bagian laporan middle ya. Laporan middle ini seharusnya sudah satu ya. Coba kita cek lagi di pembelajaranku sastra Indonesia intra mid semester 1. Seharusnya sudah ada. Oke, saya izin untuk lihat database dulu. Nilai mapel menit. Oh, ini kosong ini. Nilai formatif harusnya ada ya 80. Nilai mapel menit kenapa kosong? Dan di bagian raport menit, laporan pendidikan, terus di bagian middle-nya apa kelasnya, wah ini salah ini. Oh ya benar, status STM ini sama dengan 1, berarti di nilai formatifnya bukan nilai STM sama dengan 1. STM sama dengan 1 itu nilai formatif. Seharusnya yang tadi saya rubah itu di nilai mapelnya bukan nilai formatif. Bukan nilai mapel, bukan nilai formatif. Ini tambahkan saja STM. Di bagian sini kita coba ya, misalkan STM nya 1, maka sudah bisa nih. Di bagian rapotnya kemarin STM sama
Ya, jadi teman-teman tadi itu kesalahannya ada di bagian database nilai formatif ya. Kita lihat laporan pendidikan, laporan middle, terus siswa 1 coba. Nah, di sini sudah ada sastra Indonesia, dan di sini TP1-nya seharusnya di sini yang muncul hanya TP1 karena di bagian pembelajarannya ini di sastra Indonesia ya, middle-nya ini cuman TP1, masih salah ya. Ini TP2-nya nggak boleh ikut masuk di bagian laporan middle. Nilai formatif TN di sini kayaknya harus ada N ST tuh. Ini kita bisa refresh ya, nah seperti ini. Jadi cuma TP1 yang masuk. Saya rasa seperti itu ya. Profil di sini pembina eskulnya sudah. Kita lihat di laporan pendidikan di bagian intranya lagi. Di bagian ya eskulnya di sini pramuka, predikatnya baik ya. Cukup baik, predikatnya cukup baik selama menjadi anggota eskul. Absensinya 3 dan tanpa beritanya tidak ada. Ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan aplikasinya bisa japri langsung ke admin. Oh iya, masih kurang satu yaitu untuk ke-13-nya dia. Untuk ke-13-nya kita bisa tambahkan satu kelas lagi, misalkan di sini rombongan belajar. Oh ya, pertama kita tambahkan guru itu. Tambahkan satu di sini, misalkan ini STTP media kontaknya emailnya loalfiri 98@gmail.com, bisa simpan. Oke, lalu kita tambahkan kelasnya di sini, misalkan kelas 12A 12 IBB misalnya, tingkatnya 12, sini IBB, kurikulum 2013, wali kelasnya aku ini simpan. Oke, langsung kita ke anggota kelas. Tambah, oh ternyata tidak ada siswa yang di luar ya, yang belum itu. Ini kita bisa kasih keluar dulu, hapus ya. Oke, keanggotaan kelasnya di sini tambah anggota. Oke, ada satu siswa, pembelajaran kelasnya kita tambahkan Pancasila, bahasa Indonesia, karena ini IBB makanya sini seni budaya. Ini ya seperti itu. Gurunya di sini PKN itu Muhammad Yusuf. Oh bukan, sini Muhammad Yusuf sastra Indonesia. Oke, ini seperti ini aja dulu. Terus kita buka kembali Muhammad Yusuf, kita bisa refresh. Di sini ada pembelajaranku, kita lihat di kelas 12 ya. Pendidikan Pancasila di sini kurikulum 2013. Kita lihat detailnya. Pertama, kompetensi dasarnya misalkan 3.1, 4 titik ini keterampilannya, KKMKD nya 75,
sama satu lagi 3.2 4.2 kan kadenya 70. Oke, terus di sikap sosialnya ya, di sikap sosial PKN nya ini sudah dari bawaan sistem ada contoh 6, ada satu siswa ya, kita bisa balik. Ini sangat baik, ini sangat baik, ini juga sangat baik, ini baik. Oke, ini untuk sikap sosialnya, karena ini PKN kan ditandai tadi, ditandai di pengaturan PKN juga wajib mengisi nilai sikap untuk K13. Oke, terus bagian sini nilai hariannya ada 2 KD 70 80, ini 90, terus penilaian akhirnya di sini 90. Tekad nilai akhirnya seperti ini ya. Nah, untuk keterampilannya 80 90 ya, seperti ini. Oke, kita lihat di wali kelasnya ya, wali kelas. Untuk ini kita lihat username-nya. Dari username, kalau kurikulum merdeka kan kayaknya sudah tadi ya. Untuk K13-nya Oke, kita lihat di lapor ledger nilai kelas ya, PKN 86, laporan pendidikannya kita lihat di bagian intra, kita bisa cetak hasilnya. Spiritualnya masih kosong, sosialnya sudah ada tadi, sangat baik. Terus nilainya ada PKN, ini dapat nilai B, kemampuan yang baik dan kemampuan yang cukup. Oke, seperti ini ya. Iya, saya rasa ini sudah bagus. Teman-teman yang menginginkan, yang masih menjalankan 2 kurikulum satuan pendidikannya untuk tingkat SMA, bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.